Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Era Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang sebuah prototipe yang telah didesain oleh rekan sekelompok saya yang diberi nama UPayment, di mana UPayment ini didesain untuk memudahkan para mahasiswa ataupun mahasiswi untuk membayar entah itu SPP ataupun DPP ataupun pembayaran lainnya. Setelah memasuki UPayment, kita akan mendapatkan suguhan atau disuguhkan oleh tampilan utama UPayment yang mana sejak tadi sudah terlihat. Nah, untuk tampilan berikutnya adalah di mana kita diperintahkan untuk memasukkan email ataupun password untuk memasuki akun UPayment kita. Setelah itu kita akan memasuki beranda, di mana di beranda tersebut ada beberapa fitur, yaitu prosedur, top up, payment, bill history, and invites, di mana juga ada activity, profile, and setting. Setelah itu kita masuk ke activity, di mana activity merupakan aktivitas yang telah kita lakukan di UPayment. Untuk berikutnya kita akan ke profile, di mana profile tersebut ada foto, ada account number. Account number ini biasanya berisi tentang ID mahasiswa, NIM, NPM. Nah, lalu ada email, ada juga mobile phone, dan ada juga address. Lalu di dalam profil ini terdapat dua fitur, yaitu edit and logout. Nah, untuk edit akun seperti yang ada di gambar tersebut, ada your name, ada email, ada phone number, dan juga address. Lalu klik save. Maka setelah itu akan ada tampilan seperti gambar tersebut, yaitu congrats dan finish. Maka edit akun telah selesai. Lalu untuk fitur selanjutnya, fitur logout dari fitur profile tadi, di situ ada dua pilihan, yes or no. Yes untuk logout and no jika tidak logout. Selanjutnya setting, di mana setting itu memiliki beberapa fitur, yaitu ubah PIN, ubah password, and pertanyaan keamanan. Lalu selanjutnya ubah PIN, di mana seperti akun kita biasa, yaitu memasukkan PIN saat ini, lalu buat PIN baru. Setelah itu lakukan konfirmasi di PIN yang telah dibuat tadi, lalu kita akan mendapatkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor ponsel kita. Nah, berikut adalah tampilan jika PIN berhasil dirubah. Lalu ada fitur lupa PIN, di mana di situ kita diperintahkan untuk memasukkan password, lalu akan mendapat kode verifikasi yang dikirim ke ponsel kita. Nah, untuk fitur buat PIN ini itu biasanya terjadi ketika kita membuat akun baru atau sebelumnya kita tidak punya akun dan membuat akun. Lalu selanjutnya ada ubah password, di mana seperti biasa kita diperintahkan untuk memasukkan password lama, lalu mengisi password baru dan konfirmasi password. Sama seperti pada PIN, kita akan diberikan kode verifikasi melalui nomor ponsel. Dan berikut adalah tampilan ketika password berhasil diubah. Selanjutnya adalah fitur keamanan. Kita klik start. Di situ kita diperintahkan untuk memasukkan UPayment PIN, di mana UPayment PIN ini adalah PIN yang telah kita buat di UPayment sebelumnya. Berikutnya kita diberikan 3 pertanyaan, diperintahkan untuk memilih pertanyaan. Lalu jika sudah, maka berikut adalah contoh-contoh pertanyaannya. Nah, jika sudah mengisi pertanyaan, klik konfirmasi, maka akan ada tampilan pertanyaan keamanan berhasil dibuat dan finish. Lalu berikutnya ada prosedur payment just got easier, di mana ada top up and payment. Kita sendiri sudah tahu apa itu top up dan payment. Berikutnya adalah contoh melakukan top up, di mana di sini ada balance 500.000 dan akan melakukan top up sebanyak 2 juta. Nah, di situ juga ada konfirmasi, di mana di situ ada top up balance, fee, and total. Lalu confirm top up. Disediakan juga beberapa pilihan bank, ya BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, dan Bank Jatim. Nah, untuk contoh yang digunakan di sini itu menggunakan BRI.
Nah, di dalam BRI ini juga ada 3 cara, yaitu menggunakan internet banking, BRIMO, dan juga ATM BRI, di mana setiap bagian-bagiannya itu sudah dijelaskan. Inilah tampilan ketika top up telah sukses ataupun berhasil dan kita diperintahkan untuk kembali ke beranda. Lalu selanjutnya adalah contoh melakukan payment, di mana di situ dijelaskan maksudnya current balance-nya itu ada 2.500.000 yang telah kita top up tadi. Lalu dijelaskan juga ada institut atau universitas, lalu program studi, ID mahasiswa, NIM ataupun NPM. Nah, lalu di bagian konfirmasi juga telah dijelaskan sebelum melakukan payment, ada detail-detailnya juga. Lalu selanjutnya kita akan diperintahkan untuk memasukkan PIN, di mana PIN di sini itu PIN untuk melakukan payment, bukan PIN dari UPayment. Nah, setelah selesai atau setelah berhasil akan ada tampilan payment successful. Nah, di situ ada perintah untuk download invoice ataupun back to home. Lalu berikutnya ada bill. Bill ini merupakan tagihan yang harus kita bayarkan. Nah, berikut adalah transaksi history. Transaksi yang telah kita lakukan apa saja itu berada di sini. Jika sebelumnya di bagian activity itu merupakan kegiatan yang kita lakukan di dalam UPayment, maka di transaction history ini merupakan transaksi yang telah kita lakukan. Nah, berikutnya adalah invoice ataupun detail dari pembayaran yang telah kita lakukan. Nah, yang terakhir merupakan gambar dari tampilan setelah melakukan invoice. Nah, ada invoice was created successfully. Nah, setelah ini kita akan dikembalikan ke beranda. Sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya dengan tampilan ini, karena sebelumnya saya ingin menggunakan laptop, tetapi saya mendapat gangguan dan juga tidak mendukungnya sebuah koneksi. Untuk itu saya menggunakan ini. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.